319 Peninggalan kuno muncul. Seluruh lembah diselimuti kabut putih, hamparan putih yang luas. Memasuki lembah, hal pertama yang Anda lihat adalah lapisan tebal kepingan salju di tanah. Kepingan salju sebesar bulu angsa berjatuhan dari langit dari waktu ke waktu, dan suhunya sangat rendah. Namun, Lin Chen dan beruang kecil itu menerobos aula warisan. Lingkungan di lantai pertama aula warisan saja jauh lebih buruk daripada di sini. Lin Chen dan Xiao Baoxiong dapat menahan suhu rendah di lembah pada malam bersalju dengan tubuh mereka sendirian. Kekuatan jiwa Lin Chen dilepaskan, meliputi area seluas 15.000 meter dengan dia sebagai pusatnya. Saat kekuatan jiwa menyelimuti sekeliling, semua pemandangan di area ini terlintas dalam pikirannya. Anak kecil, ayo maju, hati-hati, ada formasi kuno di sekitar. Kekuatan jiwa Lin Chen tidak dapat mendeteksi formasi di sekitarnya, tetapi dia bisa merasakan bahayanya. Samar-samar, Lin Chen bisa merasakan formasi di kedua sisi. Sesuatu yang berbahaya sedang mengintai, tapi dia tidak menyadarinya. Ho. Beruang kecil yang kejam itu juga merasakan sesuatu yang aneh, ia mengangguk dan tidak berani bertindak sembarangan. Segera, satu orang dan satu binatang terus berjalan ke depan. Suhu di sini tidak berpengaruh sama sekali pada mereka, jadi mereka berdua sangat cepat, menempuh jarak 100 kaki dalam sekejap mata. Berjalan ke depan, tidak butuh waktu lama bagi Lin Chen dan beruang kecil itu untuk tiba di tempat di mana Jiang Wei, Wang Dong dan Wang An terjebak dalam formasi. Setelah sekian lama, tubuh prajurit wilayah Yanan yang awalnya ditemukan oleh Wang Dong dan yang lainnya telah terkubur seluruhnya dalam darah. Namun, Lin Chen memiliki kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwanya dengan mudah menembus salju dan menemukan tubuh tersebut. Itu adalah murid inti dari Sekte Lanshan. Melihat mayat itu, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan berhenti. Ho. Beruang kecil yang kejam itu tidak tahu kenapa, dan tidak menemukan mayatnya. Mengabaikan beruang kecil, Lin Chen mengerutkan kening semakin dalam. Ada mayat murid inti Sekte Lanshan di sini, yang berarti Chen Gaoyi dan yang lainnya mungkin juga ada di sini. Ketika Lin Chen berpisah dengan semua orang, kecuali Lin Chen dan arah yang dipilih Jiang Wei adalah di luar hutan lebat, dan orang-orang lainnya berjalan ke timur padang rumput. Meskipun mereka jauh dari lembah malam bersalju pada waktu itu, sekarang 3 bulan telah berlalu, dan itu adalah belum tentu mustahil bagi mereka untuk masuk dari tempat warisan. Kemarilah. Saya tidak tahu di mana mereka berada di lembah malam bersalju. Ada formasi kuno di lembah malam bersalju, dan Lin Chen harus berhati-hati saat masuk, apalagi Chen Gaoyi dan yang lainnya. Selain itu, Lin Chen tidak memiliki cara untuk mengetahui lokasi spesifik mereka sekarang lembah malam bersalju terlalu besar, dan hanya lebih kecil dari dunia kecil balai warisan. Ho. Saat Lin Chen sedang berpikir, tiba-tiba raungan rendah beruang kecil yang kejam itu datang. Ternyata si kecil melihat Lin Chen sedang menatap tumpukan salju di depannya, dan tanpa mengetahui alasannya, dia malah berjalan mendekat. Wajah Lin Chen sedikit berubah ketika dia melihat beruang badai kecil berjalan mendekat, hati-hati. Suas-hua. Saat suara itu jatuh, pemandangan di sekitarnya berubah menjadi negeri dengan kicauan burung dan wangi bunga. Vegetasi dan udara sangat segar, tidak seperti sebelumnya suhunya serendah itu. Roar, beruang kekar kecil itu dikejutkan oleh perubahan yang tiba-tiba itu. Dia menatap sekeliling dengan mata terbelalak, terlihat seperti orang yang sedang kebingungan. Namun, meskipun beruang kekar kecil itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia juga merasakannya. Bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan segera dia berdiri di sana dan tidak berani bergerak. Orang ini. Melihat formasinya tersentuh, Lin Chen tampak tak berdaya. Anak kecil, berdiri diam dan jangan bergerak, aku akan menggunakan kekuatan jiwaku untuk menjelajahi sekeliling. Saat dia berbicara, Lin Chen dengan cepat memampatkan kekuatan jiwanya dan menyelimuti area sekitarnya. Semakin banyak kekuatan jiwa yang dikompresi, area yang akan dijelajahi akan jauh lebih kecil, tetapi situasi di area yang terdeteksi akan lebih jelas. Lin Chen dan beruang itu terjebak dalam formasi psikedelik, jauh di dalam lembah pada malam bersalju, terjadilah pemandangan kacau. Sue Lingyun, Chen Gaoyi, Tan Fei Peng, Su Lei, dan Su Jing bekerja sama untuk menghadapi Wang Dong. Sayangnya, Wang Dong berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati. Belum lagi Sue Lingyun hanya memiliki 5 orang, bahkan jika ada lusinan prajurit tahap awal alam Dao sejati, mereka bukanlah tandingannya. Untuk Wang Dong. Ah! Tiba-tiba, teriakan terdengar dari belakang pertempuran 6 orang, dan Wang An, yang telah dikalahkan oleh Sue Lingyun sebelumnya, terlihat dengan panik membantai prajurit puncak alam Tiangang di wilayah Yanan. Meskipun orang-orang ini hanya berada di puncak pertempuran. Puncak alam Tiangang, mereka pasti Anda tahu, mereka adalah elit wilayah Yanan, dan mungkin mereka akan menjadi pilar wilayah Yanan dalam beberapa dekade.
Jika mereka semua dibunuh oleh Wang An di sini, wilayah Yanan mungkin tidak dapat pulih selama beberapa dekade. Hahaha. Wang An meraung penuh semangat, kamu sampah. Apakah menurutmu lusinan prajurit puncak alam Tiangang, bersama-sama, dapat menyaingi saya, yang berada di puncak tahap awal alam Dao sejati? Limbah. Setelah mendengar kata-kata Wang An, Sue Lingyun dan 5 orang lainnya menjadi pucat, tapi Wang Dong menghalangi mereka di depan mereka, jadi mereka tidak bisa membantu. Brengsek, datanglah padaku jika kamu bisa. Chen Gaoi meraung dengan marah. Dan seorang murid inti dari Sekte Tianji juga terkena kaki Wang An. Dia terluka parah di tempat dan sekarat. Dia tidak tahu apakah dia bisa selamat. Wang Dong menatap Chen Gaoi dengan ringan, mencibir dan berkata, jangan cemas, giliranmu akan segera tiba. Juga, jangan marah kepada kami. Orang yang ingin kamu marahi adalah Lin Chen. Jika bukan karena Lin Chen, kamu tidak akan menderita seperti ini. Dengan kekuatan Wang Dong, mudah untuk menangani 5 Sue Lingyun, tetapi dia tidak langsung membunuh mereka. Dia ingin menyiksa 5 Sue Lingyun secara perlahan, jika tidak, membunuh mereka sekaligus tidak akan memberikan efek melampiaskan amarahnya. Pada saat ini, dia melihat Sue Lingyun dan 5 orang lainnya sangat marah, mereka tidak bisa menahan senyum di wajah mereka. Ini adalah efek yang mereka inginkan. Di samping itu, Jiang Wei dan 2 murid Sekte Awan Merah lainnya sedang menonton semua ini. Karena itu, alasan mengapa 2 murid Scarlet Cloud Sekte datang fakta bahwa dia tidak mati sekarang adalah berkat 5 orang Sue Lingyun. Jika mereka tidak mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka, saya takut semua Sekte Awan Merah kecuali Jiang Wei akan musnah. Kakak laki-laki. Murid dari Sekte Ciyun yang ditampar oleh Jiang Wei sebelum berubah menjadi ungu karena marah. Dia diselamatkan oleh Tan Fei Peng. Namun, sekarang, kakak laki-lakinya telah membawa orang untuk menangani Tan Fei Peng dan yang lainnya. Bukankah ini balasan kebaikan? Dengan permusuhan. Jiang Wei menatap dingin ke arah adik laki-lakinya di sampingnya, seolah dia bisa melihat ketidaksenangan adik laki-lakinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu memperhatikan. Ingat, kamu adalah murid dari Sekte Awan Merah. Sudah lama sekali sejak Chen Gaoi dan yang lainnya datang ke Tanah Warisan. Mereka pasti memiliki banyak harta karun. Jika kita membunuh mereka, maka semua harta ini akan menjadi milik kita. Ketika tiba waktunya untuk kembali ke wilayah Yanan, itu akan menjadi milik kita. Tidak akan memakan waktu 100 tahun bagi Sekte Ciyun kita, untuk itu akan jauh melampaui 4 sekte besar lainnya. Siapa yang berani tidak menghormati Sekte Ciyun kita? Tapi, murid Sekte Ciyun memikirkan sekte di belakangnya dan mengangguk sedikit, tetapi ketika dia melihat orang lain dari wilayah Yanan dibantai seperti ini, dia tidak bisa menahan sedikit pun cemberut. Tidak lain adalah, ingat, kamu adalah muridku dari Sekte Awan Merah. Jika aku menjadi pemimpin Sekte Awan Merah di masa depan, maka kamu akan menjadi tetua dari Sekte Awan Merahku. Jiang Wei berkata dengan dingin. Apa yang dia katakan benar. Setelah murid inti dari setiap sekte tumbuh, mereka akan dilatih sebagai master atau tetua sekte. Jiang Wei adalah murid inti dari Sekte Ciyun. Jika tidak ada yang lain, dia memang memiliki kemampuan yang hebat. Itu mungkin saja untuk menjadi pemimpin Sekte Ciyun. Tentu saja, hal itu terjadi beberapa dekade kemudian dan mampu berkembang hingga titik itu. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Wei, 2 murid Sekte Awan Merah di sampingnya menghela nafas dan berhenti berusaha membujuknya. Mereka telah tinggal di Sekte Ciyun sejak mereka masih muda, Sekte Ciyun adalah rumah mereka, apa yang lebih penting dari rumah. Melihat huru hara di depannya, Jiang Wei tersenyum dingin dan berkata pada dirinya sendiri, Lin Chen, saya tidak tahu apa yang akan Anda pikirkan ketika melihat adegan ini. Saat dia memikirkan hal ini, tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Wus! 3 senjata tua yang sederhana dan 3 buku yang tampak compang camping tiba-tiba ditembakkan dari puncak bersalju di sebelah kiri tempat semua orang bertarung, dan mendarat tepat di tempat Wang An dan banyak prajurit puncak alam Tiangang berada di area tersebut. Semua orang tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi semua orang menjadi sangat gembira. 3 senjata asli terbaik, 3 buku rahasia. Wajah Wang Dong dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah lembah malam bersalju, dan masih banyak harta karun yang tersisa dari masa lembah. Sekarang 6 benda ini muncul dari puncak salju, jelas merupakan harta karun kuno. 3 senjata teratas yang sebenarnya adalah pedang lebar, tongkat panjang, dan tombak yang tampak aneh. Adapun 3 buku lainnya, apakah rahasia dan teknik di lembah malam bersalju berbeda? Saya khawatir itu adalah keterampilan atau teknik bela diri tingkat tinggi tingkat bumi. Dengan 6 harta karun ini, belum lagi banyak sekte seperti wilayah Yanan akan memperoleh kekuatan jika mendapatkannya, bahkan jika sekte dan keluarga di belakang Wang Dong mendapatkannya, itu akan sangat berguna. Xiao An, ambil semuanya. Wang Dong terlihat sangat bahagia.
Dia tidak pernah menyangka bahwa saat berhadapan dengan Sue Lingyun, dia juga akan mendapatkan 6 harta kuno. Jangan khawatir, saudaraku, semua ini milik kita. Haha, apakah sampah dari wilayah Yanan ini masih ingin bertarung dengan kita? Wang An tertawa dan menghanyutkan seorang prajurit di puncak alam Tiangang. Wus, ke-6 item dimasukkan ke dalam ring penyimpanan dalam sekejap mata. Ketika Sue Lingyun dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi semakin jelek. Jika bukan karena Wang Dong dan yang lainnya, maka 6 peninggalan kuno ini seharusnya menjadi milik mereka. Sekarang Jiang Wei datang ke sini dengan 2 orang jenius dari wilayah angin dan guntur, tetapi harta karun ini dirampas oleh pihak lain. Jiang Wei, yang melihat pemandangan ini dari samping, juga mengangkat alisnya. Ada 6 peninggalan kuno. Jika Sekte Awan Merah mendapatkan salah satunya, kekuatan keseluruhannya akan meningkat pesat. Kakak laki-laki. Melihat Wang An mengambil 6 peninggalan kuno, 2 murid Sekte Ciyun di samping Jiang Wei juga menjadi cemas. Jangan khawatir, aku akan mengambilnya ketika pertempuran selesai, dan mereka harus memberikannya kepadaku. Meskipun dia benar-benar ingin mengambil ke-6 peninggalan kuno, Jiang Wei tidak yakin bagaimana menghadapi Wang An, belum lagi masih ada seseorang di tahap tengah alam Dao sejati Wang Dong, yang berada di puncaknya, hanya bisa memintanya dari Wang Dong dan Wang Dong, tetapi akankah 2 orang terakhir memberinya peninggalan kuno? Kedua murid Sekte Awan Merah saling memandang, keduanya khawatir. Titik. Di lembah pada malam bersalju, di dalam deretan psikedelik. Anak kecil, kekuatan jiwaku tidak dapat menemukan jalan keluar sama sekali. Lin Chen tersenyum pahit. Mungkinkah dia dan beruang badai kecil telah terjebak di sini? Lin Chen tidak tahu apa-apa tentang formasi tersebut, dia hanya tahu bahwa formasi tersebut memiliki mata dan bendera formasi, tetapi kekuatan jiwanya tidak dapat menemukan mata formasi sama sekali. Melihat situasi ini, beruang badai kecil tidak bisa menahan ekspresi kesal di wajahnya, menyesal menjauh dari Lin Chen, jika tidak, ia tidak akan menyentuh susunan psikedelik. Aum. Beruang kecil yang kejam itu marah dan meraih cakarnya di depannya. Gemuruh. Dengan cakar beruang kecil yang kejam, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan mereka kembali ke lembah malam bersalju lagi. Anak kecil, itu luar biasa. Lin Chen memperhatikan perubahan itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempolnya kepada beruang kecil itu. Tanpa diduga, lelaki kecil itu memukul mata susunan psikedelik dengan cakar acak. Lin Chen memperoleh kekuatan jiwanya dan ingin memeriksa situasi di sekitarnya, tetapi ketika dia melihatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Wang Dong. Wajah Lin Chen penuh amarah, dan tubuhnya seperti bola meriam berlari ke depan. Bab 320, Bunuh. Melihat Wang An menyingkirkan ke-6 peninggalan kuno, Wang Dong pun menunjukkan senyum ceria di wajahnya. Setelah mendapatkan 6 peninggalan kuno ini, bahkan jika dia tidak menerima warisan dan kembali ke wilayah angin dan guntur untuk menghadapi 2 kekuatan besar di belakangnya, dia akan yakin bahwa dia tidak akan kalah, dan bahkan akan digunakan kembali oleh sekte tersebut. Dan keluarga. Xiao An, karena kamu telah mendapatkan peninggalan kuno, ayo bertarung dengan cepat dan jangan buang waktu lagi, kata Wang Dong sambil tersenyum, dan dia tiba-tiba menyerang Sue Lingyun dan 5 lainnya dengan 1 telapak tangan. Kali ini Wang Dong tidak mempermainkan 5 yang terakhir. Energi sebenarnya dalam dantiannya melonjak dengan gila-gilaan, dan tiba-tiba gelombang udara yang sangat dingin menyelimuti sekeliling. Meskipun tempat ini sudah dingin, suhunya langsung turun puluhan derajat. Melihat Wang Dong menyerang, Sue Lingyun dan yang lainnya tidak berani gegabah sama sekali. Tingkat kultivasi Wang Dong lebih tinggi dari mereka, belum lagi dia juga telah berlatih Suan Binggong yang sangat kuat. Serangan telapak tangannya dengan kekuatan penuh mungkin akan membunuhnya di tempat jika dihadapkan oleh satu prajurit di tahap awal sejati. Alam Dao. Hati-hati. Telapak tangan Dapeng. Gelombang angin. Sue Lingyun dan 5 orang lainnya menggunakan keterampilan seni bela diri mereka satu demi satu, dan energi sejati dalam dantian mereka melonjak habis-habisan. Namun bagaimanapun juga, tingkat kultivasi Wang Dong jauh lebih tinggi daripada 5 orang tersebut, bahkan jika kelima orang tersebut berusaha sekuat tenaga, akan sulit untuk menolaknya. Dengan beberapa suara bang-bang-bang, telapak tangan Wang Dong dengan cepat berpotongan dengan serangan Sue Lingyun dan 5 orang lainnya. Saat berikutnya, 5 orang terakhir terbang kembali dengan muntah darah. Wow. Mereka berlima muntah darah dan wajah mereka pucat. Hei, saudaraku, jangan sembunyikan kekuatanmu. Giliranmu sekarang. Melihat Sue Lingyun dan yang lainnya terlempar, Wang An melihat bahwa Wang Dong belum menggunakan kekuatan penuhnya, jika tidak, 5 orang terakhir tidak akan bisa melakukannya. Menolak bahkan jika mereka mencoba yang terbaik. Wang An mengatakan sesuatu dan memandang Fu Zijian, Sigang, Zheng Ke dan yang lainnya dengan tajam. Mati. Wang An tersenyum garang dan menyapukan kakinya ke arah Fu Zijian, yang paling dekat dengannya. Menurutnya, Fu Zijian hanya berada di puncak alam Tiangang dan bukan tandingan Wang An.
Oleh karena itu, tendangannya hanyalah pukulan biasa, tetapi meskipun itu pukulan biasa, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pejuang biasa. Di puncak alam Tiangang bisa mengatasinya. Menghadapi pukulan Wang An, Fu Zijian tidak berani gegabah sama sekali, ia tersedak dan segera mencabut pedang hijaunya dan menyerang Wang An dengan satu pedang. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Melihat Fu Zijian masih ingin melawan, Wang An tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dengan ekspresi sangat meremehkan. Namun saat berikutnya, wajah Wang An tiba-tiba menjadi terkejut. Hei, teknik pedang macam apa ini? Cepat sekali. Bang. Pedang hijau itu menebas keras kaki Wang An, dan terdengar suara yang tajam. Kemudian tubuh Fu Zijian menjadi pucat dan dia dengan kasar melangkah mundur. Dengan suara mendesing, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Konsepsi artistik cepat dan lambat. Wang An menatap Fu Zijian dengan ekspresi jelek. Fu Zijian sebenarnya memahami konsepsi artistik cepat, yang tidak dia duga. Tentu saja, meskipun Fu Zijian memahami konsep kecepatan dan kelambatan, dia bukanlah tandingan Wang An, namun meskipun gerakan ini gagal melukai Wang An, itu menyakitinya. Merasakan sedikit rasa sakit di pahanya, wajah Wang An berubah menjadi sangat jelek. Dia adalah seorang jenius di alam angin dan guntur, di puncak tahap awal alam Dao sejati, tetapi sekarang pahanya sakit karena dipukul oleh prajurit kecil di puncak alam Tiangang. Nak, pergilah ke neraka. Wang An meraung dan menyapukan kakinya ke arah Fu Zijian. Hati-hati. Chen Gaoi, Sue Lingyun, Zheng Ke dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka. Mereka ingin membantu Fu Zijian, tetapi kecepatan serangan Wang An terlalu cepat, dan mereka tidak punya waktu untuk mengatasinya. Segera, sejumlah besar udara dingin keluar dari kaki Wang An dan mengalir menuju Fu Zijian seperti orang gila. Melihat Wang An menyerang lagi, Fu Zijian tidak bisa menahan senyum pahit. Menghadapi pukulan telak Wang An, apalagi Fu Zijian, bahkan Chen Gaoi, Sue Lingyun dan lainnya harus memperlakukannya dengan bermartabat. Tidak diragukan lagi Fu Zijian akan mati jika terkena kaki ini. Jika kamu ingin aku mati, itu tidak akan mudah bagimu. Fu Zijian hendak bertarung sampai mati, tetapi pada saat ini, angin kencang menderu kencang, dan kabut putih bergulung-guling, seolah-olah ada yang bergerak. Klik. Ah. Sesosok bergegas ke depan Fu Zijian dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian dengan keras, sosok itu meninju paha Wang An dengan keras. Bunyi klik yang tajam terdengar, dan paha Wang An benar-benar ditinju oleh sosok itu. Wajah Wang An langsung pucat, dia menjerit dan tubuhnya terlempar, suaranya sangat menyedihkan. Tubuh Wang An masih terbang di udara, sosok itu melompat dan muncul di tubuh Wang An dalam sekejap, lalu meninju ke bawah lagi. Bentak. Ah. Sebelum dia bisa bangun dari rasa sakit yang parah di kakinya yang patah, Wang An tiba-tiba terkena pukulan lain. Dia segera merasakan kekuatan besar bekerja pada dirinya sendiri. Wang An menjerit, seteguk darah muncrat, dan miliknya tubuhnya terbentur keras ke tumpukan salju. Sosok itu masih tidak melepaskan Wang An. Ketika dia melihat Wang An didorong ke dalam tumpukan salju, dia melompat lagi, dan kemudian, bang bang bang. Bang. Serangkaian suara tumpul datang dari aliran salju. Terdengar, diiringi teriakan Wang An yang sangat menyedihkan, yang membuat semua orang di sekitarnya merasa ngeri. Semua orang tercengang. Tadi, sosok itu tiba-tiba muncul di sini dan kemudian menyerang Wang An. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, apalagi melihat sosok itu dengan jelas. Ledakan. Ah. Di tumpukan salju, terdengar suara seks membosankan lainnya, segera diikuti oleh jeritan sedih, lemah Wang An, dan raungan enggan, Lin Chen, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku ah. Bunuh kamu. Itu akan terlalu baik padamu. Suara serak Lin Chen terdengar dari tumpukan salju. Lin Chen. Itu suara Lin Chen. Lin Chen belum mati. Lin Chen telah kembali dari tempat warisan. Dia belum mati. Keduanya berbohong kepada kita. Lin Chen tidak mati sama sekali. Bukan saja dia tidak mati, dia juga mati. Jauh lebih kuat. Lin Chen He begitu kuat sehingga bahkan para pejuang di puncak tahap awal alam Dao sejati tidak dapat menangkap pukulannya. Semua orang sangat gembira. Pada awalnya, banyak orang mendengar Wang An berteriak pada Lin Chen nama, dan mereka semua tidak mempercayainya. Lin Chen pergi ke balai warisan, apakah dia masih hidup? Tidak ada keraguan bahwa tempat warisan itu berbahaya, belum lagi Lin Chen yang berada di alam Tiangang, bahkan seorang pejuang alam Dao sejati pun akan mati jika dia pergi ke sana. Tapi kemudian mereka mendengar suara Lin Chen dan mereka yakin. Suara Lin Chen tidak berubah, terutama Sue Lingyun dan yang lainnya, mereka bisa mendengarnya begitu mendengarnya. Lin Chen belum mati, Lin Chen belum mati, bagus, sungguh hebat. Sue Lingyun berbicara dengan tidak jelas dan penuh semangat. Chen Gaoi dan yang lainnya juga menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Menatap tumpukan salju tanpa mengalihkan pandangannya.
Tidak seperti Chen Gaoyi dan lainnya, wajah Jiang Wei dan Wang Dong pucat, Lin Chen belum mati. Tapi bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia tidak mati setelah pergi ke balai warisan? Jiang Wei tidak hanya terkejut dengan penampilan Lin Chen, tapi juga ketakutan. Kebencian antara dia dan Lin Chen tidak dapat diselesaikan, terutama kali ini ketika Wang Dong dan Wang An menemukan Chen Gaoyi dan yang lainnya, dialah yang membawa mereka, jadi apakah Lin Chen akan melepaskannya? Sekarang Wang An dikalahkan oleh Lin Chen, dia tidak dapat melawan, tetapi Jiang Wei bahkan bukan tandingan Wang An, akan mudah bagi Lin Chen untuk membunuhnya. Lin Chen, berhenti. Melihat saudaranya dipukuli dengan kejam oleh Lin Chen, Wang Dong terkejut dan marah. Yang mengejutkannya adalah Lin Chen belum mati. Bukan saja dia belum mati, auranya jauh lebih kuat. Yang membuatnya marah adalah Lin Chen memukuli saudaranya tanpa ada keraguan. Setelah kata-kata Wang Dong jatuh, Lin Chen sepertinya tidak mendengarnya dan terus memukul Wang An terus-menerus, setiap pukulan mengenai Wang An. Bang bang bang. Saudaraku, selamatkan aku. Kekuatan Lin Chen dikendalikan dengan sangat baik. Setiap pukulan yang mengenai Wang An tidak akan menyebabkan dia mati segera, tetapi juga tidak membuat Wang An merasa lebih baik. Saat ini, Wang An dalam keadaan putus asa, dia lebih memilih dibunuh oleh Lin Chen dengan satu pukulan daripada dipukuli dengan sangat memalukan oleh Lin Chen, itu sungguh memalukan. Mendengar teriakan Wang An, Wang Dong tampak cemas, menggerakkan tubuhnya, berlari ke arah Lin Chen, dan menamparkan telapak tangan pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, udara dingin yang hebat keluar dari tubuhnya, menyerang Lin Chen dengan gila. Mencari kematian. Cahaya dingin melintas di mata Lin Chen. Wang Dong dan Wang An tidak bisa mengalahkannya, jadi mereka menyusahkan Sue Lingyun dan yang lainnya. Mereka lebih buruk dari penjahat. Saat dia berbicara, Lin Chen mengeluarkan pedang roh sejati dengan suara tercekik, dan menebas Wang Dong tanpa ragu-ragu. Puff. Pedang Lin Chen hanyalah pukulan biasa, tetapi Anda harus tahu bahwa setelah dia memahami niat pedang destruktif, kendali atas pedang menjadi lebih kuat, bahkan pukulan biasa pun ternyata sangat kuat. Dengan kepulan, pedang roh sejati dengan mudah membelah energi dingin Wang Dong menjadi dua, dan kemudian memukul telapak tangan Wang Dong dengan keras. Ekspresi Wang Dong berubah, dan dia merasakan energi pedang yang kuat menghantamnya, dan tubuhnya menendang ke belakang. Pedang yang sangat kuat, bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu banyak? Wang Dong sangat terkejut. 2 bulan lalu, Lin Chen mampu menekannya. Itu karena kebugaran fisik Lin Chen meroket, dan Wang Dong baru saja membuat terobosan hanya di tahap tengah alam Dao sejati dia dikalahkan oleh Lin Chen. Dan sekarang dia telah berlatih Suan Binggong, dan budidayanya telah mencapai puncak tahap tengah alam Dao sejati. Suan Binggong sangat ajaib sehingga kekuatannya telah meningkat setidaknya beberapa kali lipat dibandingkan 2 bulan lalu. Saya awalnya berpikir bahwa jika saya bertemu Lin Chen, saya dapat dengan mudah membunuh Lin Chen, tetapi hasilnya benar-benar tidak terduga. Serangan pedang biasa Lin Chen membuat Wang Dong takut. Setelah menjatuhkan Wang Dong dengan satu pedang, Lin Chen segera mengarahkan pedang roh sejati di tangannya ke Wang An, karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu. Ekspresi Wang An tiba-tiba menjadi ngeri. Lin Chen, tidak. Ekspresi Wang Dong berubah. Dia bisa melihat bahwa Lin Chen dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia pasti akan membunuh Wang An. Tapi bagaimana Lin Chen bisa mendengarkan kata-katanya? Saya khawatir setelah Lin Chen membunuh Wang An, dia akan berbalik melawannya lagi. Wang Dong merasa cemas. Tiba-tiba dia melihat Sue Lingyun. Mengingat apa yang dikatakan Jiang Wei kepadanya, Wang Dong segera bergegas menuju Sue Lingyun. Sue Lingyun juga terkejut ketika dia melihat yang pertama bergegas ke arahnya, tetapi dia telah terluka parah oleh serangan Wang Dong sebelumnya, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat ini. Lin Chen, beraninya kamu mencoba membunuh saudaraku. Wang Dong meraung ganas ke arah Lin Chen saat telapak tangan dingin yang besar berdiri di atas kepala Sue Lingyun, mengancam akan jatuh kapan saja. Melihat Wang Dong mengancam Sue Lingyun, ekspresi dingin melintas di wajah Lin Chen. Hei, Lin Chen, bunuh aku. Jika kamu membunuhku, dia akan dikuburkan bersamaku. Melihat adegan ini, Wang Anyin, yang terbaring di tumpukan salju, tertawa. Setelah melirik Wang An, Lin Chen menikam pedang roh sejati di tangannya tanpa ragu-ragu. Dengan letupan, pedang roh sejati dengan mudah menembus dantian Wang An. Kamu. Wang An memandang Lin Chen dengan tidak percaya. Lin Chen benar-benar berani membunuhnya. Bukankah dia takut Sue Lingyun akan mati?